Halo, selamat datang kembali di channel Yasinta Mekana M. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi bagi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, jangan sampai kelewatan untuk menonton video saya ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kegiatan pendalaman materi, yaitu berkaitan dengan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan pendalaman materi, berapa lama waktu kegiatan pendalaman materi, dan ada berapa LK yang harus diselesaikan dalam kegiatan pendalaman materi. Baik, kita langsung saja. Di sini kita sudah dihadapkan pada LMS PPG dalam jabatan. Ya, pada bagian pendalaman materi ini akan terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama itu yaitu mengidentifikasi masalah yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Kemudian yang kedua adalah mengeksplorasi penyebab masalah yang berlangsung kurang lebih selama 6 hari. Serta yang terakhir adalah kegiatan penentuan penyebab masalah yang berlangsung kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi total kegiatan pendalaman materi ini yaitu 12 hari. Nah, pada kegiatan pendalaman materi ini, untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan identifikasi masalah, mencakup kegiatan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di kelas terkait penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, memberikan feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka pada saat menjadi guru. Kemudian pada kegiatan yang kedua dari pendalaman materi yaitu kegiatan eksplorasi penyebab masalah. Ini merupakan kegiatan mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ya, jadi dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut, mahasiswa atau peserta PPG itu dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur. Kemudian wawancara ini dilakukan kepada guru, pada kepala sekolah, pengawas sekolah, serta rekan sejawat di sekolah. Selain itu juga wawancara ini dilakukan kepada pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan atau arahan dosen dan guru pamong. Nah, kegiatan eksplorasi penyebab masalah ini berlangsung selama 6 hari. Kemudian kegiatan terakhir dari pendalaman materi yaitu kegiatan penentuan penyebab masalah. Jadi ini dilakukan dalam kisaran waktu 3 hari. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas atau di sekolahnya dan menjelaskan alasannya. Dalam melakukan penentuan penyebab tersebut, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Selanjutnya, mahasiswa atau peserta PPG itu mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi disertai dengan penjelasan tentang kajian atau analisis penentuan penyebab masalah tersebut. Terakhir, mahasiswa wajib menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Jadi ini dia rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pendalaman materi. Sekarang kita tinjau satu persatu. Nah, pada bagian kegiatan identifikasi masalah, nanti kita akan diminta ya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita, baik itu yang timbul dari peserta didiknya, yang timbul karena sarana dan prasarana, atau mungkin dari kemampuan pedagogik maupun profesional guru. Ya, jadi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, ya terutama berkaitan dengan materi yang kamu ampu, begitu. Nah, ini kegiatan identifikasi masalah ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Jadi di sini berkaitan dengan pedagogi, literasi, dan numerasi nanti masalahnya. Kemudian kesulitan belajar siswa, kemudian membangun relasi atau hubungan. Ya, berkaitan dengan itu juga tentang model-model pembelajaran inovatif, kemudian tentang materi, ya, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Jadi kegiatan identifikasi masalah ini sekali lagi saya tekankan ini mencakup 3 hari. Ya, kita mengidentifikasi masalah-masalah. Nah, dari kegiatan identifikasi masalah ini nanti maka kita akan diminta untuk mengumpulkan
satu lembar kerja. Ya, satu lembar kerja. Yaitu LK 1.1 identifikasi masalah. Nah, seperti apa LK tersebut? Nah, jadi pada kegiatan LK 1.1 identifikasi masalah nanti terdapat beberapa kolom. Ya. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu ya. Untuk LK 1.1 kita bisa lihat di sini, kita bisa unduh. Kita bisa unduh, maksud saya, bisa unduh filenya. Jadi apa saja yang perlu diisi di LK identifikasi masalah ini, LK 1.1. Oke. Nah, perlu diketahui untuk identifikasi masalah ini atau mahasiswa PPG bertugas. Karena disitulah kita tahu situasi dan kondisi dalam masalah berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi tinjaunya adalah tempat kita bertugas, masalah-masalah yang ada di tempat kita bertugas. Seperti itu. Nah, kembali ke LK 1.1 ini ya. Jadi nanti pada LK ini kita akan diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah. Masalah-masalah itu berkaitan dengan ada 6 jenis permasalahan di sini. Ya, permasalahan pertama itu berkaitan dengan pedagogi, literasi, dan numerasi. Jadi kita identifikasi masalah di tempat kita bertugas itu yang berkaitan dengan pedagogi, literasi, dan numerasi itu apa masalahnya. Kemudian jenis permasalahan kedua adalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengamatan mahasiswa atau kita sebagai peserta PPG saat kita menjadi guru. Kemudian yang masalah yang ketiga yaitu membangun relasi, ya. Jenis permasalahan yang ketiga membangun relasi atau hubungan dengan orang tua siswa dan orang tua, antara guru dengan orang tua, intinya hubungan guru dengan siswa dan juga guru dengan orang tua. Jadi masalah yang sering terjadi di sekolah itu apa? Kenapa kok relasi guru dengan orang tua itu seperti ini? Misalkan kan kita mengungkap masalah. Jadi masalah ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan, ibaratnya seperti itu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi fakta tidak sesuai harapan, nah itu menyebabkan terjadinya masalah. Kemudian jenis masalah yang keempat itu berkaitan dengan pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian masalah yang kelima yaitu materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan head order thinking skill atau HOTS. Kemudian yang terakhir, jenis permasalahan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi setiap jenis permasalahan ini kita harus identifikasi minimal satu masalah yang kita identifikasi. Nah, kemudian dari situ kita harus melakukan pula analisis identifikasi masalahnya. Jadi, kenapa kita mengidentifikasi kok siswa itu, misalkan siswa mengalami minat belajar itu kenapa? Nah, jadi misalkan sini pada saat mengajar siswanya mengantuk, ya. Jadi itu dimasukkan di bagian analisis identifikasi masalah. Jadi yang tampak dari masalah itu apa sih yang bisa kita amati sehingga kita menyimpulkan oh ini masalahnya, gitu. Nah, contohnya misalkan di sini ya kita bisa lihat punya saya, pekerjaan saya untuk LK 1.1 ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkannya, saya sudah mengunggah dan sudah dinilai juga pada bagian ini. Nah, LK ini perlu diketahui ya. Jadi untuk pengumpulan LK ini dilakukan pada hari kedua. Sementara kegiatan pendalaman materi ini kan 3 hari. Tapi ini dikumpulkan pada hari kedua. Jadi pada hari terakhir ya itu nanti kita tinggal penguatan aja. Penguatan bersama dosen dan guru kamu serta rekan-rekan peserta PPG yang lainnya. Ya. Jadi ingat ya, jadi ini minimal 2 hari itu harus selesai. Hari ketiga itu, karena hari keduanya lah pengumpulan tugasnya. Nah, misalkan di sini ya, untuk pekerjaan saya kita bisa lihat di sini bahwa ini sudah dinilai dan nilainya ini 100 ya. Oke. Nah, seperti ini dia LK 1.1 identifikasi masalah. Jadi bisa dilihat di sini, contohnya misalkan pada bagian pedagogi, literasi, dan numerasi, di sini
saya mendapat 3 masalah yang saya identifikasi, yang saya temukan di tempat saya bertugas. Misalnya, jadi ini untuk satu jenis permasalahan ini ada 3 pun, ya. Yang berkaitan dengan pedagogi, 1 masalah yang diidentifikasi. Kemudian yang berkaitan dengan literasi juga 1 masalah yang diidentifikasi. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan numerasi juga 1 masalah yang diidentifikasi. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita bisa lihat di sini, ya. Untuk masalah pedagogi, jadi masalah yang diidentifikasi di tempat saya bertugas itu, contohnya adalah peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Kenapa saya bisa mengatakan peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah? Jadi, kita identifikasi, kita analisis identifikasi masalah itu. Jadi, saya itu mengamati bahwa peserta didik tersebut kurang aktif mengikuti pembelajaran. Mereka lebih banyak diam, kurang bertanya, dan kurang respon. Kemudian peserta didik itu kesulitan untuk menjawab pertanyaan guru. Jadi ketika guru bertanya, kok dia ini susah atau sulit untuk menjawabnya. Sementara kalau kita lihat pada saat kita menjelaskan, sepertinya dia ini menyimak. Tapi ketika kita tanya, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya kan? Kemudian peserta didik hanya menerima saja apa yang dijelaskan oleh guru. Jadi mereka mendengar, melihat, mengamati, ya. Jadi mereka menerima, jadi guru itu menjadi pusat pembelajaran, ya, dari teacher center ibaratnya, bukan student center. Kemudian peserta didik tidak semangat ketika kegiatan belajar mengajar, ya. Kadang terlihat mereka itu mengantuk dan pandangannya kosong. Nah, dari ciri-ciri ini, dari analisis ini, maka dapatlah saya katakan, saya simpulkan bahwa ya ini merupakan ciri-ciri siswa ini memiliki minat belajar yang rendah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke. Kemudian misalkan sini saya beri satu contoh lagi, ya. Jadi masalah yang diidentifikasi itu berkaitan dengan matematis. Di sini adalah kemampuan dasar matematis peserta didik masih rendah. Kenapa saya bisa katakan? Jadi saya analisis. Jadi siswa itu sering keliru dalam operasi perpangkatan, akar, pembagian, ya, pembagian pecahan, penjumlahan atau pengurangan pecahan, maupun penjumlahan dan pengurangan angka positif atau negatif. Kemudian peserta didik tidak banyak berlatih bersama teman atau mandiri, ya, dan lebih banyak bermain, bahkan kadang diam mereka itu membuka HP, ya, handphone. Jadi maka dari situ saya bisa mengidentifikasi bahwa ciri-ciri ini nih orang yang memiliki kemampuan dasar matematik peserta didik masih rendah. Jadi ketika kita tanya misalkan 2 pangkat 3 berapa? Maka jawabnya 6 misalkan kan. Seharusnya kan 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2, ya. Nilainya 8. Mereka masih bingung seperti itu, perpangkatan. Karena misalkan 1/2 ditambah 1/3 berapa? Nah, bisa mereka jawab itu 2/5. Ya. Jadi kurang tepat. Kemudian negatif 2 ditambah 7 berapa? Ya, macam-macam jawabannya. Ya kan? Maka dari situ saya katakan kemampuan dasar matematik peserta didik masih rendah. Jadi seperti ini contoh penyelesaian untuk LK 1.1. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Selain kegiatan identifikasi masalah pada bagian eksplorasi, pada bagian penyebab, juga ada kegiatan eksplorasi penyebab masalah tersebut, dan juga ada kegiatan penentuan penyebab masalah yang terpilih. Jadi untuk kegiatan ini akan saya lanjutkan di video berikutnya, ya. Jadi terus simak, ya, terus pantengin channel saya, jangan sampai ketinggalan info-info video-video yang saya sediakan. Oke. Jangan lupa pula untuk terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, terutama bagi peserta PPG dalam jabatan 2022. Terima kasih.